Karena kalau kita diam saja melihat ketidakadilan di depan mata kita, itu tandanya kita bukan manusia lagi. Ajaran yang luar biasa dari ayah kepada anaknya. Quote yang ikonik dari film fantastis berjudul Gundala Putra Petir. Tanpa basa-basi langsung saja kita bahas filmnya. Gundala adalah sebuah film pahlawan super neo-noir Indonesia tahun 2019 yang disutradarai dan ditulis oleh Joko Anwar. Film ini adalah produksi bersama Screenplay Films, Legacy Pictures, Ideosource Entertainment, dengan pemilik hak cipta Gundala yaitu Bumi Langit Studios. Film ini berdasarkan pada cerita karakter pahlawan super Indonesia tahun 1969 Gundala yang dibuat oleh Harya Suraminata. Film ini akan menjadi awal dari jagat sinema Bumi Langit sekaligus film superhero dari Asia Tenggara yang paling terkenal. Gundala dalam bahasa Jawa yaitu Gundolo, yang berarti petir. Sangat cocok mengingat superhero atau adiwira ini memang mempunyai kekuatan petir. Film ini rilis di bioskop tanggal 29 Agustus 2019. Film ini bisa dinikmati oleh anak di bawah umur dengan pengawasan orang tua. Durasi film ini 123 menit. Film ini berhasil mendapatkan penghargaan sinematografi, tata suara dan efek visual terbaik dalam ajang penghargaan Festival Film Indonesia tahun 2019. Gundala mengisahkan Sancaka yang sudah hidup di jalanan sejak orang tuanya tiada. Sancaka sudah punya kekuatan sejak ia disambar oleh petir. Menjalani kehidupan yang keras, Sancaka belajar untuk bertahan hidup dengan tidak peduli terhadap orang lain. Sancaka hanya mencoba untuk mendapatkan tempat yang aman bagi dirinya sendiri. Namun karena situasi kota yang semakin tidak aman dan ketidakadilan merajalela di seluruh negeri, Sancaka dihadapkan pada dua pilihan. Pertama, hidup di zona amannya, atau keluar sebagai Gundala untuk membela orang-orang yang ditindas. Dibantu oleh Wulan dan Pak Agung, Sancaka belajar mengendalikan kekuatan petirnya sebagai Gundala demi membela kaum tertindas. Mampukah Sancaka menjadi simbol harapan bagi masyarakat dalam melawan ketidakadilan? Jawabannya bisa kalian saksikan langsung dalam film Gundala Putra Petir. Oke, setelah kita bahas alur filmnya, mari kita bahas tokoh dalam filmnya satu persatu. Sancaka. Sejak kecil Sancaka telah ditinggal mati oleh ayahnya dan ditinggal pergi oleh ibunya. Sancaka kecil banyak mengalami penderitaan. Sejak kecil pun ia seperti disukai oleh petir hingga membuatnya tersambar petir beberapa kali, namun anehnya Sancaka tidak meninggal akibat hal tersebut. Beranjak dewasa membuat Sancaka tidak peduli dengan orang lain dan hanya ingin mencari aman sendiri. Hingga akhirnya ia disadarkan oleh Pak Agung dan Wulan untuk mulai mencoba membantu para kaum tertindas dengan kemampuannya sebagai Gundala. Wulan. Sudah dibocorkan sejak awal bahwa nantinya tokoh Wulan akan menjadi superhero bernama Merpati, namun di film ini Wulan masih belum menjadi superhero tersebut. Wulan merupakan wanita yang tidak sengaja mengenal Sancaka di sebuah rumah susun. Wulan merupakan pribadi yang kuat, tegas dan tidak mau ditindas oleh ketidakadilan. Dia akan cenderung melawan penindasan tersebut walaupun harus membahayakan nyawanya. Wulan adalah orang yang menyadarkan Sancaka arti dari membela kebenaran dan tidak pernah takut dengan ancaman. Bersama dengan Sancaka, Wulan bertekad membela para kaum lemah. Pengkor. Pengkor dalam film Gundala bernama asli Haidar Subandi. Ia menjadi inisiator terhadap sejumlah aksi kejahatan yang terjadi di sejumlah tempat. Pengkor diperlakukan dengan buruk selama bertahun-tahun sehingga membuat dirinya ingin membalaskan dendam dengan menguasai dunia apapun caranya. Kecerdasan yang dimilikinya membuatnya seperti seorang ayah, dengan ribuan anak berkemampuan spesial yang bersedia diperintah atas apa yang diinginkannya. Semua tangan kanannya tersebut pun menjadi kekuatannya dalam melaksanakan misinya untuk merusak masa depan umat manusia. Dia pun mampu menyusup ke berbagai sektor penting mulai dari sektor pengusaha, sektor pemerintah dan lain-lain. Hal itu dia lakukan agar semua rencana jahatnya bisa berjalan dengan lancar. Pengkor sesungguhnya tidak memiliki kemampuan khusus. Yang dia miliki hanyalah bawahan kuat berjumlah ribuan dan kecerdasan yang mampu mengundang kekacauan skala massal. Ridwan Bahri. Ridwan Bahri adalah seorang anggota Dewan Senior yang sudah memperhatikan gerak-gerik Pengkor sejak lama.
Dia paham bagaimana situasi kejahatan yang sedang dikendalikan oleh Pengkor. Ridwan Bahri merupakan anggota dewan yang memiliki integritas dan idealisme yang tinggi. Ia tulus memperjuangkan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dengan ketulusan tersebut, ia membangun organisasi di luar pemerintah bernama Rumah Perdamaian yang berisi anggota pemerintah yang bersih dan tulus memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Ia juga yang menemukan potensi Gundala sebagai harapan rakyat untuk bisa melawan Pengkor. Ghani Zulham. Ghani Zulham atau biasa dipanggil Ghazul merupakan salah satu tokoh jahat dalam film Gundala. Sosoknya yang misterius membuat kita bertanya-tanya apa sesungguhnya agenda besar Ghazul. Sebelumnya Ghazul merupakan seorang anak yang mengalami trauma luar biasa akibat diasingkan karena keluarganya difitnah melakukan suatu kejahatan. Ia diasingkan ke sebuah desa terpencil. Ghazul kecil merasa dendam dan ingin membalas semua penderitaan yang ia terima. Dalam pengasingannya ia menemukan sebuah kitab kuno. Isi kitab ini sangat berbahaya. Salah satu isi dalam kitab tersebut adalah cara untuk membangkitkan Ki Wilawuk sang legenda jahat zaman dahulu. Oke, setelah membahas beberapa tokoh penting di dalam film Gundala, sekarang saatnya kita bahas filmnya. Film Gundala merupakan film superhero pertama yang dibuat secara serius dengan skenario dan sinematografi yang matang. Rilis tahun 2019, film Gundala di bawah naungan Bumi Langit Cinematic Universe merupakan film pembuka dari jagat film superhero. Proyek jangka panjang yang nantinya akan mempertemukan seluruh superhero asli Indonesia seperti Godam, Sri Asih dan Si Buta dari Gua Hantu. Mengawali jagat film superhero, saya sangat suka dengan film Gundala yang minim penggunaan CGI, bukan soal efisiensi biaya, tapi rasanya menurut saya awal-awal kemunculan superhero harusnya tidak ditampilkan dengan kemegahan CGI tapi cerita yang berbobot seperti di film Captain America Marvel. Film Gundala merupakan adaptasi dari komik Gundala Putra Petir karya Hasmi yang rilis pada 1969. Kisah Gundala bermula dari masa kecil Sancaka harus kehilangan kedua orang tuanya. Ayahnya tewas karena harus membela hak-hak buruh dan ibunya harus pergi untuk membiayai hidup Sancaka kecil. Sedari kecil Sancaka seperti disukai petir. Seringkali dirinya tersambar petir hingga dia dewasa dan menyadari ada yang aneh dalam dirinya saat ia tersambar petir. Sambaran itu memberikan kekuatan kepada Sancaka, yang saat itu dipenuhi keresahan atas realita hidup yang penuh dengan ketidakadilan. Hingga ia disadarkan oleh Pak Agung dan Wulan. Sancaka pun menjelma menjadi Gundala yang muncul sebagai sosok pahlawan yang membela kebenaran. Mampukah Sancaka menjadi Gundala dan memberikan harapan kepada orang banyak? Detail-detail menarik pada film ini jatuh pada pengembangan naskah filmnya. Alih-alih mengikuti cerita aslinya dalam komik, sang sutradara malah lebih tertarik untuk membuat cerita versi dirinya sendiri tanpa meninggalkan esensi dari sosok seorang Gundala. Dengan cerita yang dia buat sendiri, tokoh-tokoh yang muncul dalam film ini banyak sekali yang nantinya akan memiliki pengaruh besar pada film naungan Bumi Langit Cinematic Universe kedepannya seperti Godam, Sri Asih dan lain-lain. Yang menarik juga dalam film ini karena suara petir adalah hal yang paling ditonjolkan, maka film Gundala menggunakan sound Dolby Atmos agar efek suara petir bisa benar-benar menyerupai suara aslinya. Benar-benar pemikiran yang luar biasa. Di antara scene-scene yang memukau di film Gundala, jujur saya sangat suka dengan scene ini. Scene ini menandakan bahwa Sancaka belum sepenuhnya menguasai kekuatan Gundala dengan mengejar musuh dengan menggunakan motor. Di sini juga ada kemunculan Sri Asih sebagai penolong yang tidak disadari oleh Gundala. Di scene ini juga kita diperlihatkan salah satu kekuatan Gundala yang sudah dimiliki Sancaka sejak kecil ketika melihat ayahnya terbunuh. Adegan yang luar biasa keren. Menurut saya cukup satu kata untuk menggambarkan sinematografi dalam film ini. Amazing. Sungguh sangat pantas mendapatkan juara sinematografi terbaik di tahun 2019. Jika kalian lihat secara detail dari beberapa gambar ini, bukan hanya warna tapi suasana dan pengambilan sudut gambar yang sangat mendukung adegan dalam cerita. Memanfaatkan penerangan buatan seperti lampu dan cahaya matahari untuk menambah kesan dramatis yang fantastis. Tata artistik juga sangat diperhatikan terutama saat Sancaka bekerja sebagai security di pabrik. Karya yang patut diapresiasi setinggi-tingginya.
Kesimpulannya, film Gundala menurut saya merupakan film yang mampu membuka pandangan para sineas Indonesia bahwa seandainya digarap dengan serius dan matang, Indonesia juga mampu memiliki film dengan tema superhero yang sangat menarik. Tidak perlu terlalu mengandalkan CGI, cukup dengan sinematografi, tata suara yang baik, naskah yang menarik dan akting yang memukau dari para artisnya membuat film Gundala menjadi film yang cukup sukses di Indonesia. Untuk generasi-generasi muda sekarang, film Gundala merupakan film yang perlu kita dukung agar anak-anak kita nanti merasa memiliki sosok superhero keren pahlawan asli Indonesia. Dengan adanya Gundala harusnya kita bangga karena Indonesia tidak kalah keren dengan superhero luar negeri. Skor dari saya untuk film ini adalah 9 dari 10. Skor yang cukup tinggi. Menurut saya kelemahan dalam film Gundala ya tentu saja CGI dan itu murni soal biaya. Kelemahannya lagi juga ada pada beberapa cerita yang masih belum tuntas. Mungkin ini disiapkan untuk film keduanya nanti. Semoga Bumi Langit Cinematic Universe tetap melanjutkan proyeknya agar kita bisa melihat para superhero asli Indonesia berkumpul dan bertemu dalam film yang luar biasa. Sekian dulu review kali ini. Sampai jumpa lagi.